Halo semuanya, sahabat Pintarius Channel. Bagaimana kabarnya? Tentunya semuanya baik-baik saja. Oke, pada video saya kali ini, saya akan membahas dan memberikan informasi tentang jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Jadi, jadwal CPNS dan P3K Bapak Ibu sudah keluar dari BKN. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu, item per item. Silakan nonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham tentang jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Oke, Bapak Ibu, jangan berlama-lama, langsung saja pada videonya. Nonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan silakan share sebanyak-banyaknya video ini supaya informasi penting ini dapat tersebar dan diketahui oleh saudara-saudara kita yang lain. Jangan sampai ketinggalan dengan informasi-informasi seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Oke, langsung pada video selanjutnya. Oke, langsung saja. Ini jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 yang langsung diterbitkan oleh pihak BKN. Jadi ada 10 langkah yang harus kita tempuh nanti dalam mengikuti seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Dan saya akan menjelaskan satu persatu informasi ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dan tidak gagal paham. Oke, yang pertama yaitu pengumuman seleksi. Pengumuman seleksi ini adalah pengumuman secara resmi dari BKN yaitu di tanggal 30 Mei sampai 13 Juni 2021. Jadi Bapak Ibu jangan ketinggalan informasi, silakan mengikuti media sosial resmi dari BKN sehingga informasi ini Bapak Ibu dapat mengikuti dan tidak ketinggalan. Jadi hanya sampai 13 Juni aja informasi pengumuman seleksi ini. Nah, setelah pengumuman maka dilanjutkan dengan pendaftaran seleksi. Nah, di dalam pendaftaran seleksi ini hanya diberikan waktu dari 31 Mei sampai 21 Juni 2021. Artinya kita akan mendaftarkan diri di dalam web SSCASN yang sudah disediakan oleh BKN secara resmi. Jadi kita melaksanakan pendaftaran di situ, kita daftarkan diri kita menyiapkan semua persyaratan yang ditentukan oleh BKN, baik itu KTP, ijazah, dan lain-lainnya. Kita semuanya mengupload di situ nanti di saat pendaftaran. Jadi tolong Bapak Ibu dalam pendaftaran nanti dalam mengupload juga semua berkas akan di-upload dalam bentuk PDF. Dan itu nanti ada ukurannya ya, ukurannya berapa megabyte yang harus diunggah. Jadi kalau melebihi dari persyaratan yang sudah ditentukan tidak akan terunggah. Jadi silakan mempersiapkan. Oke, setelah pendaftaran setelah mendaftarkan kita kirim data kita semua lengkap. Nah, setelah itu nomor 3 yaitu seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya. Jadi nanti akan disampaikan hasil dari seleksi dari pendaftaran kita. Nah, ini seleksi administrasi ini semua syarat yang sudah dipersyaratkan oleh BKN nanti akan diumumkan apakah kita sudah memenuhi syarat atau tidak. Jadi seleksi administrasi ini hanya tanggal 1 Juni sampai 30 Juni ya, 1 bulan. Jadi pihak BKN nanti akan bekerja keras untuk menyeleksi secara administrasi apakah berkas-berkas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu upload itu sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Nah, persyaratan ini nanti ada persyaratan secara umum yang dari BKN, ada juga persyaratan secara khusus sesuai dengan lembaga tertentu. Oke. Nah, setelah kita ada pengumuman, jika Bapak Ibu merasa bahwa persyaratan yang dipersyaratkan itu sudah sesuai, maka diberikan masa sanggah ya. Masa sanggah ini adalah
di mana kita akan menyanggah, di mana kita akan memprotes lah gitu. Itulah kata-katanya protes. Inilah aku sudah mengikuti atau sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh BKN gitu. Nah, kenapa saya tidak lulus? Nah, nanti akan diminta bukti-bukti atau semua yang dibutuhkan oleh BKN. Nah, masa sanggah ini hanya 1 Juli sampai 11 Juli, jadi artinya hanya 11 hari aja masa sanggah. Silakan menyanggah hasil dari seleksi itu. Jika tidak lolos administrasi, silakan menyanggah. Kalau lolos administrasi akan nanti lanjut pada seleksi SKD. Nah, setelah masa sanggah maka ada nomor 5 itu yaitu pelaksanaan SKD CPNS. Nah, ini adalah SKD CPNS itu hanya khusus CPNS. Nah, kita tahu bersama bahwa untuk Bapak Ibu guru tidak ada seleksi CPNS, hanya seleksi P3K. Nah, nanti ada waktunya seleksi P3K. Nah, ini seleksi SKD ya, seleksi kompetensi dasar khusus CPNS ya, khusus CPNS. Nah, dan nanti mengikuti yaitu CAT BKN ya, mulai bulan Juli sampai September. Nah, bulan Juli sampai September berarti ada 3 bulan masa seleksi kompetensi dasar ya. Nah, setelah itu seleksi kompetensi P3K ya, P3K, seleksi kompetensi P3K non guru mengikuti juga secara CAT BKN. Nah, masanya ini yaitu Juli sampai September sama juga setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Jadi mungkin nanti seleksi P3K non guru ini mungkin tidak bareng dengan SKD CPNS, namun setiap daerah berbeda-beda karena dia mengikuti jadwal SKD CPNS. Jadi di sini adalah setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Jadi setiap lokasi, setiap daerah nanti berbeda-beda pelaksanaannya. Oke, setelah itu, nah di sini seleksi kompetensi P3K guru. Nah, ini khusus P3K guru. Nah, dimulai kapan? Yaitu tes pertama yaitu pada bulan Agustus ya, Agustus 2021. Nah, informasi tambahan, tes pertama yaitu di bulan Agustus adalah dikhususkan kepada guru-guru honorer yang mengajar di sekolah negeri ya. Ya, tes pertama ini guru-guru yang mengajar di sekolah negeri. Itu tes pertama, pertama di bulan Agustus. Nah, tes kedua yaitu di bulan Oktober, yang mana adalah teman-teman guru yang mengajar di sekolah negeri yang tidak lolos pada tes pertama, ya, tidak lolos pada tes pertama boleh mengikuti di tes kedua di bulan Oktober 2021, ditambah yaitu guru-guru swasta atau guru-guru yang tidak mengajar di sekolah negeri dan sudah punya sertifikasi guru, tidak mengajar tapi sudah punya sertifikasi guru, nanti di tes kedua yaitu bulan Oktober. Nah, untuk seleksi tes ketiga yaitu bulan Desember, yang dimana adalah guru-guru honor di sekolah negeri yang tidak lulus di tes pertama di bulan Agustus dan tidak lulus di tes kedua pada bulan Oktober, dia bisa mengikuti di bulan Desember. Ditambah yaitu guru swasta atau guru yang sudah sertifikasi tidak mengajar yang tidak lulus di bulan Oktober tes kedua bisa mengikuti lagi di bulan Desember. Ditambah adalah umum. Umum ini adalah mereka-mereka yang mungkin tidak pernah terdaftar di Dapodik. Nah, untuk tes pertama dan tes kedua itu yaitu mereka juga sudah terdaftar di Dapodik ya. Itu kuncinya, sudah terdaftar di Dapodik. Nah, bagaimana dengan guru-guru yang baru masuk, belum sempat terdaftar di Dapodik, tetapi mereka mengajar di sekolah negeri. Oke, mereka tidak bisa nanti di bulan Agustus dan Oktober, tetapi mungkin mereka bisa di bulan Desember. Oke, setelah kita mengikuti seleksi kompetensi P3K guru yang dimana ini adalah diadakan oleh Kemendikbud ya, Kemendikbud sendiri karena ini khusus guru ya, tapi nanti bekerja sama dengan BKN. Oke, setelah itu pelaksanaan SKB CPNS. Nah, pelaksanaan SKB CPNS ini hanya khusus CPNS Bapak Ibu ya, di bulan September sampai bulan Oktober 2021. Ini waktunya sangat singkat sekali, jadi diperpadat sampai Desember 2021 ini supaya selesai. Jadi Bapak Ibu, SKB itu hanya berlaku untuk CPNS. Jadi untuk P3K tidak ada SKB, hanya tadi
kompetensi ya, seleksi kompetensi aja 1 kali. Tapi kalau CPNS itu 2 kali, ada istilah seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah, ini pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS ini di bulan September sampai Oktober. Jadi nanti mereka yang sudah lulus di SKD CPNS. Nah, ini juga diadakan dengan cara CAT BKN. Oke, setelah itu pengumuman akhir dan masa sanggah. Pengumuman akhir dan masa sanggah yaitu khusus yang lulus SKB CPNS ya. Pengumuman akhir yang sudah mengikuti SKB CPNS, nanti mereka akan menunggu atau mendapat hasil dari SKB itu. Nah, kalau sudah keluar hasil, ada yang lulus atau tidak lulus. Nah, bagi yang tidak lulus SKB dan merasa bahwa nilainya mencukupi atau gimana, ada persyaratan yang sudah tercukupi, dia bisa menyanggah pada bulan November. Ini khusus yang SKB CPNS. Ya, sudah mengikuti SKB CPNS tetapi tidak lulus, tetapi dia merasa bahwa ini saya lulus dengan mungkin ada kesalahan-kesalahan teknis. Dia bisa menyanggah di bulan November ini 1 bulan ya, pengumuman akhir dan masa sanggah. Nah, setelah itu ini sangat singkat sekali waktunya ya, dari November sampai Desember itu. Nah, di Desember nanti penetapan NIP khusus CPNS. NIP ya, nomor induk pegawai khusus CPNS, dan nomor induk juga bagi P3K itu di Desember nanti. Nah, setelah nanti di penetapan, dalam arti sudah penetapan itu kita sudah masuk dalam pekerjaan kita ya, kita sudah bisa masuk dalam mengerjakan sebagai ASN. Nah, setelah kita memiliki NIP atau nomor induk, maka kita bisa dikatakan bahwa kita adalah ASN. Ya, nah ASN itu ada 2 ya, ASN itu adalah PNS dan P3K ya. Dan di video-video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan apa perbedaan PNS dan P3K. Nah, silakan lihat video-video saya sebelumnya nanti. Nah, setelah kita mendapat penetapan NIP, jadi kita belum dapat NIP-nya ini, tapi masih penetapan dari BKN atau Kemendikbud. Nah, setelah nanti ditetapkan mungkin nanti bulan Januari atau bulan Februari baru akan dibagikan NIP itu, dan ditempatkan kita di mana kita memilih tempat bekerja. Ya, setelah itu maka kita sudah bisa mendapat hak-hak kita bagi yang lulus ya, bagi yang lulus atau bagi yang sudah ditetapkan NIP-nya atau nomor induk. Nah, demikian tadi informasi tentang jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Saya sudah jelaskan satu persatu tadi dari nomor 1 sampai 10. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu juga yang kurang paham dari penjelasan saya. Silakan nanti tulis di kolom komentar. Silakan bertanya, nanti saya akan jelaskan, saya akan jawab setiap pertanyaan Bapak Ibu nanti di kolom komentar. Nah, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Silakan nanti tanya ya. Silakan dukung video-video saya ya, channel saya ini, supaya informasi-informasi tentang CPNS dan P3K ke depannya saya akan lebih semangat lagi ya. Silakan subscribe, silakan like, silakan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, rekan-rekan dan di media sosial lain-lain. Dan saya juga nanti setelah video ini saya akan membuatkan bagaimana tutorial cara untuk menggunakan aplikasi web SSHCSN ya, bagaimana cara mendaftar ya, tutorial mendaftarkan diri di SSHCSN. Semoga nanti informasi-informasi dalam channel saya ini dapat membantu Bapak Ibu yang mendaftarkan diri di CPNS maupun P3K tahun 2021. Harapan saya semua yang mendaftar akan lulus, dan pasti ada yang lulus dan tidak lulus ya. Tetapi harapan saya lulus ya. Kita doakan supaya semua lulus ya. Dan oke teman-teman, Bapak Ibu, sampai di situ dulu penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga ini menjadi pandangan bagaimana nanti pendaftaran dan alur pendaftaran untuk menjadi ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.